Bab 63 Kejutan menyenangkan yang berkelanjutan. Hunian Mukui luasnya tidak lebih dari 30 meter. Lingkungan dalamnya sejuk dan kering dengan beberapa meja dan kursi yang terbuat dari garam halogen diletakkan di sekitarnya, dan seluruh huniannya tampak sangat sederhana. Begitu memasuki kediaman, Chenxi menyadari adanya fluktuasi energi spiritual yang pekat. Ia menyapu jiwanya dan segera menemukan sumber fluktuasi tersebut. Di sudut tempat tinggal itu terdapat bantal meditasi. Chenxi mengulurkan tangannya untuk mengangkat bantal meditasi itu dan melihat sebongkah batu giok yang memancarkan cahaya terang berkabut tergeletak diam-diam di dalam celah batu itu. Batu itu panjangnya sekitar 30 c dan tebalnya seperti lengan bayi. Energi spiritual yang terpancar darinya tebal dan murni, dan menarik napas sedikit saja akan membuat pikiran seseorang terasa segar. Ini adalah urat nadi roh kelas atas yang kau bicarakan. Tidak heran siluman harimau itu ingin merebut tempat tinggalmu. Energi roh di sini lebih dari 10 kali lebih padat daripada dunia luar. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang luar biasa untuk berkultivasi. Chenxi berkata dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan urat nadi roh, tetapi dibandingkan dengan mata air roh yang dia lihat di tempat tinggal Dewa Pedang, bongkahan urat roh ini agak lebih rendah. Mukui berdiri di samping dan hatinya gelisah. Membunuh satu orang dan merampas harta mereka bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, jadi dia secara alami khawatir keserakahan akan muncul di hati Chenxi dan dia akan memusnahkannya. Berdebar, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Mukui tidak berani ragu lagi dan langsung berlutut di tanah sebelum berkata dengan keras, orang rendahan ini bersedia menjadikan senior sebagai guruku. Aku dengan sungguh-sungguh meminta senior untuk tetap berada di sisimu. Dan Mukui hanya akan melayani senior selama hidupnya. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku pasti akan menghadapi hukuman dari Dao Surgawi, dan tidak dapat mencapai kelahiran kembali, selamanya. Chenxi tahu kalau orang ini takut Chenxi akan membunuhnya dan merampas harta karunnya, maka Chenxi tahu kalau dia menolak Mukui, pastilah Mukui akan terus-menerus hidup dalam ketidakpastian, dan bisa jadi akan terjadi suatu kejadian yang tidak diharapkan karenanya. Chenxi merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah, aku bisa menerima permintaanmu, tapi izinkan aku menyatakan sesuatu terlebih dahulu, aku tidak akan membawamu meninggalkan tempat ini. Senior, Mukui dengan tulus ingin mengikuti senior. Orang rendahan ini sama sekali tidak akan mengalihkan perhatian senior untuk menjagaku, tolong penuhi permintaanku, senior. Mukui merasa sedikit aman di dalam hatinya, tetapi ketika dia memikirkan bagian kedua dari apa yang dikatakan Chenxi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit enggan dan berkata pada dirinya sendiri. Apakah senior takut aku akan membuatnya mendapat masalah? Chenxi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mengubah keputusanku, jika kamu tetap seperti ini, maka... Sebelum Chenxi sempat menyelesaikan ucapannya, Mukui sudah berkata dengan tergesa-gesa, senior, tenangkan amarahmu. Kami akan melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan senior. Chenxi mengangguk. Mukui terus mengobrol dengan Chenxi. Awalnya dia ingin mencari tahu tentang latar belakang Chenxi, tetapi saat dia melihat Chenxi sepertinya pikirannya sedang disibukkan dengan hal lain, dia langsung pergi dengan sikap yang sangat patuh. Kediaman ini direbut diam-diam oleh Chenxi, tetapi Mukui tidak mempermasalahkannya, karena dia sudah sangat bersyukur bahwa Chenxi tidak membunuhnya. Hah gelombang, Chenxi duduk di atas bantal meditasi, dan energi roh murni dan kental yang mengalir keluar dari urat nadi roh tingkat atas di bawahnya menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghembuskan napas dengan nyaman. Tempat ini tidak buruk, Jiyu menggendong bayi Pixiu di tangannya saat dia muncul entah dari mana. Chenxi sudah terbiasa dengan Jiyu yang datang dan pergi seperti bayangan dan tahu bahwa Jiyu hanya akan keluar dan menemuinya saat tidak ada orang di sekitarnya. Mengaum, mata Pixiu yang seputih salju dan berbulu halus yang hanya seukuran kepalan tangan itu menyala, lalu meraung ke arah tempat Chenxi duduk. Jelas, ia telah melihat gumpalan urat roh kelas atas. Chenxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya ketika dia melihat si kecil itu memiliki penampilan yang imut dan ingin memeluknya, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Jiyu. Kekuatanmu saat ini masih belum mampu menekan Bai Kui, dan akan membiarkannya lari begitu saja. Bai Kui, Chenxi tercengang. Ya, namanya Bai Kui. Dia sudah memiliki kecerdasan dan terlahir dengan tubuh roh. Namun,
Sebagai binatang pembawa keberuntungan yang sudah terkenal sejak zaman dahulu, dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi manusia. Ji Yu berkata dengan emosional, ini adalah dao surga, ia mencelakai mereka yang memiliki terlalu banyak dan melengkapi mereka yang tidak. Jika Pixiu mampu mengambil bentuk manusia dan berkultivasi, kemudian mengandalkan kemampuannya yang mengerikan untuk mengumpulkan keberuntungan karma, maka cepat atau lambat, ia mungkin akan menjadi eksistensi yang unggul. Membahayakan mereka yang memiliki terlalu banyak dan melengkapi mereka yang tidak memiliki. Chen Xi sangat bingung. Dao surga sangat mendalam dan sulit untuk dipastikan. Bagaimana dia bisa memahami makna dalam dao surga dengan jangkauan penglihatannya saat ini? Apa rencanamu? Ingin tinggal di sini selamanya? Ji Yu mengganti topik pembicaraan. Ketika masalah yang sedang dihadapi disebutkan, ekspresi Chen Xi tampak jauh lebih serius saat dia mengangguk dan berkata, ya, saya mendengar dari Mukui bahwa 7 Raja Iblis dengan kekuatan yang mengerikan di bawah komando mereka menempati daerah yang dalam di pegunungan barbar selatan ini, dan seperti tembok yang tidak dapat ditembus yang melindungi tempat-tempat yang harus dilewati untuk menuju ke dunia luar. Jadi saya ingin tinggal sementara di sini dan pergi setelah kultivasi saya menembus alam istana Valet. Ketika mereka mengobrol tadi, Mukui ingin mencari tahu tentang identitas Chen Xi. Tetapi Chen Xi malah mengubah topik pembicaraan hanya dengan beberapa kata dan membuat Mukui mengungkapkan berbagai rahasia. Hal ini juga memungkinkan Chen Xi memiliki pemahaman tertentu terhadap daerah ini di mana kelompok gunung mengalir terus-menerus. Pegunungan Barbar Selatan memiliki wilayah seluas 5.000 km, dan wilayah tengahnya menempati 2.500 km dari wilayah tersebut. Binatang iblis bergerak bebas dan menimbulkan kekacauan di wilayah tengah ini. Dan di antara binatang iblis ini, 7 Raja Iblis Agung memiliki reputasi terbesar. 7 Raja Iblis Agung tersebut berturut-turut adalah Raja Elang Petir dari Gunung Tembaga, Raja Kera Hitam dari Gua Aqua, Raja Wim Kegelapan dari Danau Cahaya Bulan, Raja Ular Piton Biru dari Hutan Matahari Terbenam, Raja Rock dari Bukit Moonhole, Raja Rubah Ekor 9 dari Gunung Kotstar, dan Raja Kura-Kura Tua dengan penglihatan mendalam yang sulit ditangkap. Terdapat perbedaan kekuatan di antara ketujuh Raja Iblis tersebut. Pada spektrum yang lebih rendah ada Raja Kera Hitam dari Gua Aqua yang hanya berada di alam istana Valet, dan pada spektrum yang lebih tinggi ada Raja Rock dari Bukit Moonhole dan Raja Rubah Ekor 9 dari Gunung Kotstar yang hampir tidak ada iblis yang tahu betapa hebatnya kultivasi. Mereka, tentu saja, yang paling misterius adalah Raja Penyu Tua dengan penglihatan mendalam. Konon, Raja Penyu Tua ini telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan memiliki jejak garis keturunan penguasa binatang suci kuno, penyu hitam, dan kekuatannya tak terduga. Alasan mengapa ia disebut misterius adalah karena hampir tidak ada setan yang pernah melihatnya bertarung, terlebih lagi, keberadaannya berubah-ubah seperti arah angin. Jika ia tidak berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menemuinya. Namun, tidak peduli apakah itu yang terkuat atau terlemah di antara 7 Raja Iblis besar, mereka semua adalah eksistensi tangguh yang saat ini tidak dapat dilawan oleh Chen Xi. Justru karena inilah dia tidak berani gegabah meninggalkan Gunung Pelukan Bulan dan berkeliling di sekitar area pusat pegunungan yang dikendalikan oleh 7 Raja Iblis besar ini. Jika dia berani menerobos dengan paksa, dia hanya akan mati mengenaskan di bawah taring 7 Raja Iblis. Ji Yu mengangguk dan berkata, itu juga bagus. Meskipun binatang iblis mendatangkan malapetaka di daerah pegunungan yang dalam ini dan jejak manusia jarang, energi roh surga dan bumi sangat padat. Selain itu, berbagai ramuan roh dan harta alam tumbuh di sini, yang tampaknya menjadi tempat harta alam. Bercocok tanam di sini juga sangat bagus. Mereka terus berbincang untuk beberapa waktu lebih lama, dan setelah dia memberi instruksi pada Chen Xi untuk berkultivasi dengan benar dan tidak membuang-buang waktu, Ji Yu menggendong bayi Pixiu di tangannya saat dia menghilang. Berdebar, Ji Yu baru saja pergi saat Chen Xi mengeluarkan kepingan giok yang diperolehnya di kediaman pedang abadi dari cincin penyimpanannya, lalu menatanya di tanah. Total ada 20 keping giok, dan keping-keping itu dipetik langsung oleh Ji Yu di aula cadangan buku, jadi tentu saja keping-keping itu merupakan eksistensi yang amat berharga. Di antaranya, 13 merupakan kepingan giok pembuat jimat, dan 7 merupakan kepingan giok lainnya. Dao jimat sangat luas dan mendalam bagaikan lautan kabut, membutuhkan waktu lama untuk dipelajari dan dipahami, dan sangat sulit untuk mencapai apapun dalam waktu singkat. Chen Xi mengalihkan pandangannya ke 7 kepingan giok lainnya. Teknik kultivasi pemurnian Qi, teknik bangau es,
mencatat teknik untuk mengolah 9 tingkat di alam Istana Valet. Esensi sejati yang dihasilkan dari kultivasi teknik ini seperti gelombang pasang yang dipenuhi es. Tidak hanya meregang terus-menerus dan tak terputus, teknik ini juga memiliki efek tajam dan sangat menakjubkan. Seni Langit Ungu 18 tingkat milik klan Chen Ku hanya mencatat teknik kultivasi untuk 9 tingkat alam pasca Natal dan alam bawaan, tetapi tidak memuat teknik untuk alam Istana Ungu. Teknik bangau es ini kebetulan menyelesaikan kebutuhan mendesakku. Chen Si buru-buru membaca teknik bangau es, dan dia melihat teknik pemurnian Qi yang benar-benar cerdik yang melampaui imajinasinya. Secercah rasa terima kasih tiba-tiba melonjak keluar dari hati Chen Si dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku berasumsi senior Ji Yu telah mempertimbangkan hal ini, jadi dia memilih teknik bangau es ini untukku. Aku harus berkultivasi dengan benar untuk memenuhi harapannya. Lembaran giok kedua, pedang ramalan aliran angin. Teknik pedang itu cepat bagaikan kilat dengan banyak sekali transformasi, bagaikan angin yang bersiul di langit dan bumi. Ketika pedang itu diayunkan, bagaikan badai yang melolong dengan amarah dan menyapu bersih semua rintangan di jalannya. Sedangkan ketika digunakan untuk bertahan, bahkan angin pun tidak dapat melewatinya. Pada saat yang sama, ketika teknik pedang itu dikembangkan hingga batasnya, pedang yang diayunkan itu cepat bagaikan angin ribut, lembut bagaikan angin sepoi-sepoi, ganas bagaikan badai, ganas bagaikan badai, dan tajam bagaikan angin topan. Pedang itu memiliki banyak sekali transformasi, yang menyebabkan lawan-lawannya tidak dapat bertahan melawannya. Berdasarkan karakteristik angin, pedang ramalan aliran angin dibagi menjadi 6 gerakan, yaitu bayangan gale flash, hujan berangin, badai kegelapan, badai pasang surut, badai pembelah gelombang, dan topan penghancur angkasa. Hebat, 4 jurus pertama pedang ramalan aliran angin ini semuanya berada pada level tahap kesatuan, dan yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa badai pembelah gelombang dan topan penghancur ruang sebenarnya sudah memiliki esensi makna mendalam dari Dao. Chen Si penuh kegembiraan saat membacanya, dan matanya luar biasa cemerlang. Seperti diketahui semua orang, tingkatan teknik dibagi menjadi tahap dasar, tahap lanjut, dan tahap kesatuan, sedangkan di atasnya ada wawasan Dao. Setelah tahap ini tercapai, terlepas dari apakah itu teknik pedang panjang, teknik tombak, gerak kaki, teknik tinju, atau bahkan merangkai bunga, melukis, musik, dan teknik lainnya, semuanya akan mengandung pemahaman kultivator tentang Grand Dao. Ketika teknik-teknik ini digunakan, kekuatan teknik-teknik tersebut lebih dari 100 kali lebih kuat daripada tahap kesatuan. Meskipun kedua tahap itu dipisahkan oleh satu langkah, perbedaannya sebesar jarak antara langit dan bumi. Misalnya dalam teknik pedang, ketika wawasan Dao dipahami, seseorang akan mampu memadatkan wawasan pedang, dan kekuatan teknik pedang akan memiliki perbedaan kualitatif dari teknik pedang biasa. Wawasan Dao, pedang ramalan aliran angin ini mungkin merupakan keberadaan yang sangat berharga di dalam aula cadangan buku. Senior Ji Yu sangat baik padaku. Chen Si menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya sebelum melanjutkan untuk melihat kepingan giok berikutnya. Teknik gerakan, Divine Windwing Flight, menggunakan angin sebagai sayap untuk melolong dengan arogan di 9 surga. Divine Windwing Flight ini juga sangat mendalam. Setelah mengalami kejutan yang menyenangkan sebelumnya, Chen Si sudah mati rasa. Namun, ketika dia melihat teknik gerakan mendalam yang memungkinkan para kultivator menaiki awan dan mengendarai kabut untuk berkeliaran bebas di langit, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan baru tenang setelah beberapa saat. Ilusi ilahi, pengguncang dewa, pembunuh dewa. Ketiga kepingan giok ini merekam teknik serangan jiwa, terlebih lagi, menurut kesimpulan Chen Si, ketiga kepingan giok ini jelas merupakan 3 bagian dari satu kesatuan, naik level demi level dari ilusi ilahi terendah hingga pembunuh dewa tertinggi. Demikian pula, ketiga teknik serangan jiwa ini adalah teknik yang sangat dibutuhkan Chen Si. Menurut pengetahuannya, teknik visualisasi untuk mengolah jiwa sangatlah langka, dan meskipun teknik serangan jiwa ini tidak seberharga teknik visualisasi, teknik-teknik ini tetap merupakan eksistensi yang sangat berharga yang sama sekali tidak dapat dimiliki oleh kekuatan biasa. Ketika tatapan Chen Si tertuju pada kepingan giok terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Teknik aura tanpa jejak, mungkinkah itu teknik pemanfaatan True Essence? Chen Si mengambilnya dan membacanya dengan tergesa-gesa. Jantung Chen Si yang hampir mati rasa setelah dihantam gelombang demi gelombang kejutan yang menyenangkan,
sekali lagi gagal dan mulai berdebar-debar. Bab 64 Maju ke alam istana Valet. Padatkan esensi sejati di 100 lubang di sekitar tubuh, lalu gabungkan roh dan ki dan gunakan teknik pernapasan internal untuk menjaga pernapasan. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, ia mampu menahan aura seseorang dan memberikan siluman, dan sulit bagi seseorang tanpa indera ilahi untuk menyadari kultivator tersebut. Chen Xi memegang teknik aura tanpa jejak dan menikmati setiap kata saat ia membaca, dan matanya menjadi lebih cerah seiring berjalannya waktu. Terlalu hebat, Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget setelah dia selesai membaca seluruh lembaran giok itu. Teknik aura tanpa jejak ini adalah seni rahasia yang benar-benar luar biasa. Jika berhasil dikultivasikan, dia tidak hanya akan mampu menahan aura di seluruh tubuhnya, sosoknya akan menjadi transparan dan menghilang seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa setelah teknik aura tanpa jejak dijalankan, kecuali jika itu adalah seorang kultivator yang jiwanya memiliki indera ilahi, akan sangat mustahil bagi kultivator tersebut untuk menyadari jejaknya. Lebih jauh lagi, indera ilahi adalah kemampuan yang hanya dapat diperoleh oleh seorang kultivator alam kelahiran kembali yang hebat. Namun, teknik aura tanpa jejak ini hanya dapat digunakan dalam keadaan tidak bergerak. Begitu dia bergerak, dia akan sepenuhnya terekspos, dan kelemahan ini membuat Chen Xi merasa sangat malu. Baginya, jika dia mampu memanfaatkan teknik aura tanpa jejak sambil berlari, dia akan sepenuhnya mampu meninggalkan kedalaman pegunungan itu tanpa diketahui, dan kecil kemungkinan baginya untuk dibunuh oleh salah satu dari 7 Raja Iblis Besar. Singkatnya, kepemilikan teknik aura tanpa jejak oleh Chen Xi dengan kekuatannya saat ini tidak diragukan lagi seperti metode penyelamatan nyawa tambahan, itu juga merupakan senjata hebat yang dapat digunakan untuk melakukan penyergapan dan serangan kejutan. Persyaratan terendah untuk mengolah batu giok ini adalah alam istana Valet. Sepertinya aku harus menerobos kultivasi pemurnian ki ke alam istana Valet. Chen Xi merenung sebentar, lalu menyingkirkan kepingan giok di lantai. Dia menarik botol penyimpanan segi 8 dari cincin penyimpanannya, lalu meletakkan Icesol Hertelotus di samping bongkahan urat nadi roh kelas atas di bawah bantal meditasi. Icesol Hertelotus adalah harta karun yang digunakan untuk menekan setan dalam diri selama kultivasi, dan pada saat ia muncul ia mulai memancarkan untaian energi yang menenangkan hati seseorang. Dalam suasana tenang ini, suasana hati Chen Xi yang gembira berangsur-angsur kembali damai. Botol penyimpanan segi 8 itu tidak hanya berisi hampir 250 kg cairan yang terkondensasi dari Netherezim Balefulki, tetapi juga hampir 1.500 kg cairan spiritual. Cairan spiritual ini dikumpulkan dari Hundred Herb Hall di kediaman Dewa Pedang, dan jika bukan karena Gold Soul Divine Lotus yang telah matang dan menyerap sepenuhnya mata air spiritual, cairan spiritual yang dapat dikumpulkan Chen Xi akan jauh lebih banyak dari 1.500 kg. Akan tetapi, cairan roh ini sudah cukup untuk menopang kultivasinya dalam waktu yang sangat lama. Suara mendesing. Botol penampung berbentuk segi 8 itu tiba-tiba melayang di udara dan mulut botolnya miring, menuangkan cairan roh seperti tiang saat Chen Xi membuka mulut dan menelannya. Cairan roh digunakan oleh para kultivator alam istana Valet yang telah membangun Dao Foundation atau kultivator di atas alam istana Valet. Pada saat ini, Chen Xi malah menggunakannya untuk menyerbu ke alam istana Valet, dan ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang berisiko. Namun, Chen Xi tidak bisa lagi mempedulikan semua itu. Ketika berada di kedalaman pegunungan, barbar selatan yang sangat berbahaya tempat binatang buas menimbulkan malapetaka, hanya dengan meningkatkan kekuatannya dengan cepat dia akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika cairan roh itu ditelan, suara yang sangat keras seperti sungai besar yang mengalir deras bergema di dalam tubuh Chen Xi. Cairan roh yang mengalir deras dan murni itu seperti binatang buas yang mengamuk saat mulai mengamuk di dalam semua meridiannya. Kemanapun ia lewat, seperti pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan ganas menggores setiap meridian dan setiap lubang, menyebabkan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya. Chen Xi mengeluarkan erangan teredam saat dia dengan kuat menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya saat dia mengedarkan Valet Sky Arts. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat dan dengan cepat mampu mengarahkan aliran cairan roh untuk mengikuti meridian dalam tubuhnya untuk menyelesaikan satu putaran sirkulasi. Setelah menyelesaikan 36 putaran, semua cairan roh disuntikkan ke dalam dantiannya. Pada saat ini, dantiannya tidak lagi tenang seperti biasanya.
9 awan esensi sejati yang awalnya berbentuk tangga dan menjulang tinggi tampak seolah-olah digerakkan oleh tangan raksasa dan berkibar kencang di dalam dantiannya, menyerap esensi sejati yang mengalir deras di dalamnya. Proses penyerapannya memakan waktu 3 hari. 3 hari dan hampir 500 kg cairan spiritual kemudian, volume 9 awan esensi sejati telah mengembang 10 kali lipat lebih dan mereka seperti adonan fermentasi saat mereka menyumbat dantian, tidak dapat bergerak sedikitpun. Chen Xi tidak berhenti berkultivasi dan masih menyerap aliran cairan roh yang terus mengalir ke dantiannya setelah disempurnakan oleh seni langit violetnya. Retak, retak, retak. Setelah energi roh tak henti-hentinya menyerbu masuk dan menyerangnya dengan ganas, dantian Chen Xi yang telah terisi penuh mulai sedikit menonjol, seolah-olah akan pecah di saat berikutnya. Tepat pada saat itu, mata Chen Xi tiba-tiba terbuka dan cahaya dingin berputar di matanya saat dia berteriak. Buka! Di luar kediaman, Mo Kui sedang bermeditasi di bawah pohon besar dan dia tampaknya menyadari sesuatu saat dia mengangkat kepalanya tiba-tiba. Pemandangan yang memasuki matanya adalah seluruh energi roh surga dan bumi di seluruh gunung pelukan bulan yang tampak seolah-olah telah dipanggil saat mereka menyerbu ke dalam kediaman. Untuk sementara waktu, angin kencang muncul dan badai melonjak dalam skala yang mengejutkan. Mengambil energi roh dari langit dan bumi. Mata Mo Kui tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata dengan gelisah, mungkinkah senior Chen Xi akan mengembangkan istana ungunya? 5.000 km jauhnya, di dalam gunung terjal yang seperti pedang tajam yang menusuk langit, seorang pemuda berjubah hitam dan berambut putih duduk di ranjang giok sambil minum anggur yang nikmat. Di sampingnya, seorang iblis wanita cantik memijat kakinya, dan dia memiliki ekspresi yang sangat senang. Namun, dia tampaknya menyadari sesuatu saat dia tiba-tiba berdiri dan cangkir anggur tulang putih di tangannya pecah di lantai dengan suara keras. Dia tampak seolah-olah tidak menyadarinya sedikit pun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang akan menyerbu ke alam istana Valet di wilayahku? Tidak mungkin. Tidak seorang pun dari orang-orang kecil itu memiliki kekuatan untuk menyerbu ke alam istana Valet. Mungkinkah itu sesama penganut Tao dari tempat lain? Rajaku, apakah kau menyadari sesuatu? Setan wanita cantik itu bertanya dengan hati-hati. Pemuda berjubah hitam berambut putih itu melambaikan tangannya dan berkata, carilah muridku Li Hu. Tanyakan padanya apakah ada rekan Taois iblis lain yang berkeliaran di dekat sini. Baik, Baginda. Iblis wanita cantik itu tersenyum manis sebelum berubah wujud menjadi seekor burung roh berbulu putih dan melebarkan sayapnya untuk terbang keluar dari tempat tinggalnya. Fluktuasi hebat energi roh langit dan bumi di gunung pelukan bulan telah menarik perhatian banyak iblis besar yang mengabdikan diri untuk berkultivasi di dekatnya. Mereka menjulurkan kepala dari air, melihat jauh ke kejauhan dari puncak pohon, atau berjalan keluar dari tempat tinggal mereka, dan tatapan mereka tertuju pada satu tempat secara serempak, gunung pelukan bulan. Mungkinkah orang itu adalah Mo Kui? Tidak, aku ingat betul serigala bodoh itu baru saja mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan. Kekuatan di udara ini benar-benar perkembangan istana ungu, tanpa diragukan lagi. Jika dia berhasil mengembangkan istana ungunya, maka Raja Kera Hitam Gua Aqua mungkin akan terancam. Entah rasa terkejut, bingung, atau khawatir yang menyerbu hati setiap iblis besar, tetapi apapun yang terjadi, tatapan yang mereka arahkan ke gunung pelukan bulan samar-samar membawa jejak penghormatan. Wah, di dalam kediamannya, Chen Xi merasakan bulu kuduknya berdiri tiba-tiba dan dantiannya terasa seperti disambar petir hebat, menyebabkan jiwanya ikut bergetar. Energi mengerikan dari surga dan bumi memenuhi udara. Kaca, terdengar suara kecil seperti cangkang yang pecah. Itu seperti awal mula dunia, meskipun lebih seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Chen Xi merasa seluruh tubuhnya telah dicuci oleh air mata air yang jernih. Tubuhnya bersih dari kotoran dan pikirannya jernih. Alam istana Valet, Chen Xi dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia melihat tubuhnya sendiri dari dalam. Dantiannya telah berubah menjadi ruang yang 100 kali lebih luas dari sebelumnya, dan danau esensi sejati beriak di dalamnya, tampak sangat misterius. Chen Xi terkejut saat menyadari bahwa di tengah danau, buah teratai jiwa emas yang sepenuhnya terbungkus dalam cahaya keemasan mengambang di sana, dan ternyata tidak terpengaruh sedikit pun oleh terobosan terbarunya. Saya jadi penasaran, apa sebenarnya efek ajaib yang dimiliki buah ini? Sambil menggelengkan kepalanya,
Chen Xi tidak ragu lagi dan mengingat kembali teknik bangau es dalam benaknya sebelum dengan hati-hati menikmati makna mendalam di dalamnya. Perkembangan Istana Ungu adalah pembentukan fondasi Grand Dao, dan barulah seseorang dianggap telah benar-benar melangkah ke jalan menuju Dao keabadian. Pada saat ini, kultivasinya sangat tidak stabil. Jika dia tidak memiliki teknik kultivasi Valet Palace Realm untuk digunakan, itu bahkan dapat menyebabkan fondasi Dao-nya hancur. Di alam Istana Valet, setiap peningkatan level akan menyebabkan bintang yang terkondensasi dari esensi sejati muncul di Dantian, dan ketika 9 bintang dirantai bersama, itu dianggap sebagai tahap kesempurnaan alam Istana Valet. Apa yang perlu dilakukan Chen Xi sekarang adalah memadatkan bintang dari esensi sejati dan membuat kultivasinya stabil sepenuhnya. Memercikkan, hanya sekitar 1000 kg cairan roh yang tersisa di dalam botol penyimpanan segi 8, namun Chen Xi tidak berhemat sedikitpun. Setelah dia memastikan setiap detail teknik bangau es dan menguasainya di dalam hatinya, dia membuka mulutnya sekali lagi dan menyerap beberapa cairan roh sebelum mulai berkultivasi. Teknik Ice Cream dibagi menjadi 9 tingkatan, mencatat metode kultivasi dari bintang pertama alam Istana Valet hingga bintang ke-9 alam Istana Valet. Teknik ini juga disebut 9 transformasi Ice Cream dan setiap transformasi mampu memadatkan bintang esensi sejati. 6 jam lagi berlalu. Setelah berputar 81 kali sesuai jalur transformasi pertama teknik bangau es, esensi sejati di sekujur tubuh Chen Xi telah berubah total. Esensi sejati berwarna ungu yang telah dipadatkannya dari seni langit ungu kini telah berubah menjadi warna perak yang jernih dan cerah. Warnanya seperti kristal es yang sangat indah. Terlebih lagi, esensi sejati senantiasa dingin dan dipenuhi dengan kekuatan, dan saat mengalir di antara meridian, ia tampak seperti naga banjir es yang menggeliat dan bergerak cepat. Chen Xi membuka matanya, menekuk sikunya dan memukul udara dengan tinjunya. Tinju itu bersiul pelan, menyebabkan tanda tinju dingin yang sangat mencolok muncul tiba-tiba di udara, dimanapun tinju itu lewat, dan seluruh tempat tinggal langsung dipenuhi dengan ki dingin. Wah, dinding keras tempat tinggal itu ditutupi lapisan es, dan bekas tinju yang dalam tertanam di bagian tengah dinding. Esensi sejati bangau es memang hebat seperti yang diharapkan, bahkan pukulan tinju biasa pun memiliki kekuatan seperti itu. Pasti akan mampu menunjukkan efek yang tak terduga saat melawan musuh. Chen Xi sangat senang. Senior, aku ingin tahu apakah orang rendahan ini boleh masuk. Suara Mukui terdengar dari luar kediaman. Chen Xi berpikir sejenak lalu mengambil inisiatif untuk keluar dari kediaman itu sendirian. Lalu dia melihat ke arah Mukui yang berdiri di sana dalam posisi membungkuk dan bertanya. Ada apa? Mukui awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika tatapannya tertuju pada Chen Xi, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang menjulang tinggi dan tidak dapat digerakkan. Dia sangat terkejut di dalam hatinya saat dia buru-buru memberi selamat. Ah, senior benar-benar telah maju ke alam Istana Valet. Orang rendahan ini mengucapkan selamat kepada senior. Chen Xi mengerutkan kening, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah saja. Aku tidak suka disanjung orang lain. Jadi, jangan lakukan ini lagi di masa depan. Mukui mengangguk berulang kali, lalu dia berpikir sejenak sebelum menyatakan alasan kedatangannya dengan suara pelan. Senior, beberapa temanku ingin bertemu denganmu. Mereka semua adalah iblis besar yang berkultivasi di dekat Gunung Pelukan Bulan, dan ketika mereka mengetahui bahwa senior berhasil mencapai alam Istana Valet, mereka secara khusus datang untuk memberi selamat kepada senior. Aku ingin tahu apakah senior bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan mereka. Iblis-iblis besar yang berkultivasi di dekat sini. Chen Xi tertegun, tetapi ketika dia melihat ekspresi gelisah di wajah Mukui, dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Orang ini mungkin telah membual tentang beberapa hal kepada iblis-iblis besar lainnya, bukan? Bab 65 Kunjungan Setan Besar untuk memberi selamat. Mukui sangat gugup. Dia tidak berani menatap mata Chen Xi, tetapi dia juga tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Sebelumnya, keributan Chen Xi yang memanfaatkan energi roh langit dan bumi untuk mengembangkan istana ungunya sangat hebat. Hal itu telah menarik perhatian banyak iblis besar yang berkultivasi di dekat Gunung Pelukan Bulan, jadi mereka semua datang meminta Mukui untuk memperkenalkan mereka. Para iblis besar ini memiliki hubungan yang baik dengannya dan mereka biasanya berkumpul untuk minum anggur dan berdiskusi tentang Dao. Meskipun mereka bukan sahabat karib, tetap saja tidak baik bagi Mukui untuk menolak mereka,
jadi dia hanya bisa memberanikan diri untuk menemui Chen Xi. Tentu saja, Mo Kui masih cukup bersemangat dalam hatinya. Dia telah berkultivasi selama 1000 tahun di Gunung Pelukan Bulan, tetapi karena dia menjalani kehidupan yang menyendiri dan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan iblis-iblis besar lainnya, praktis tidak ada yang mau berbicara dengannya ketika iblis-iblis besar di dekatnya berkumpul seperti biasa, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai sesama penganut Tao yang dapat diabaikan. Namun sekarang, seiring dengan kemajuan Chen Xi ke alam istana Valet, para iblis besar ini membawa berbagai harta karun saat mereka datang mencarinya, dan mereka semua berbincang dengan penuh semangat dan antusias dengannya. Selain membuat Mo Kui merasa terkejut, rasa bangga tak dapat dielakkan muncul di hatinya. Namun, Mo Kui juga tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena kehadiran senior Chen Xi, orang-orang vulgar ini mungkin tetap tidak akan menatap matanya secara langsung. Baiklah, Chen Xi merenung sejenak, lalu mengangguk setuju karena dia juga ingin bertemu dengan para iblis besar di dekatnya. Lagi pula, orang-orang ini tinggal di sini sepanjang tahun dan sekarang bahkan telah menjadi tetangganya. Meskipun sulit untuk berteman, mereka tidak bisa menjadi musuh, jadi tetap saja perlu baginya untuk menjaga hubungan dengan mereka pada tingkat tertentu. Senior, kau setuju? Mo Kui tidak berani mempercayai telinganya saat dia bertanya dengan heran. Apakah kau tidak ingin aku mendukungmu? Chen Xi meliriknya dengan curiga, lalu berkata, hanya kali ini, dan tidak lebih. Mo Kui merasa tersentuh sekaligus bangga dalam hatinya, dia mengangguk bagaikan anak ayam yang mematuk biji-bijian, saking gembiranya dia sampai tidak bisa berkata-kata. Daratannya ditutupi pohon pinus hijau dan cemara hijau, dengan air terjun dan mata air yang mengalir begitu indah. Langit tertutup kabut dan awan, sementara angin sepoi-sepoi bertiup bagai air pasang. Dalam adegan yang seperti lukisan ini, lebih dari 10 pria dan wanita dengan berbagai pakaian tertawa dan mengobrol bersama. Mereka bersandar di pohon pinus biru, duduk atau jongkok di atas batu, duduk di tanah dalam kelompok 2 atau 3 orang, atau berdiri tegak dan penuh hormat. Keberuntungan orang ini, Mo Kui, sangat baik. Dia benar-benar bisa berteman dengan seorang ahli alam istana Valet. Sungguh membuat iri. Oh, kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena mengabaikannya di masa lalu. Jika aku tahu lebih awal, aku mungkin bisa menjadi seperti dia dan mendengarkan ajaran senior Chen Xi itu. Menurut kalian semua, dari mana senior Chen Xi ini berasal? Selama 1000 tahun terakhir, pembudidaya manusia jarang menginjakkan kaki di pegunungan kami. Berbagai perbincangan pun terdengar, dan saat ini lereng Gunung Pelukan Bulan nampaknya sudah menjadi pemandangan yang ramai. Mo Kui ada di sini, mungkinkah pemuda di depannya adalah senior Chen Xi yang baru saja mengembangkan Yayasan Dao Istana Ungu? Seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Suara mendesing, tatapan, mata segerombolan setan besar tertuju ke arah yang sama secara serentak. Mereka melihat Mo Kui mondar-mandir sambil mengikuti seorang pemuda di belakangnya. Pemuda itu bertubuh tinggi dan tampan, matanya jernih dan acuh tak acuh. Dia tampak sangat biasa, namun setiap kali dia bergerak, dia tampak seperti menyatu dengan langit dan bumi dan secara alami memancarkan aura yang sangat kuat dalam jumlah yang sangat sedikit. Jiwanya menyatu dengan Qi-nya, tubuhnya menyatu dengan dunia. Dia berada di alam istana Valet seperti yang diharapkan. Pada saat itu, tak ada lagi jejak keraguan di hati para iblis besar, bahkan tatapan yang mereka berikan ke arah Chen Xi pun membawa jejak rasa hormat. Saya Xiongpi dari Gunung Spirit Dove, saya memberi hormat kepada senior Chen Xi. Saya Zuimen dari Gua Basanite, saya memberi penghormatan kepada senior Chen Xi. Saya mengucapkan selamat kepada senior karena telah maju ke alam istana Valet dan membangun fondasi Grand Dao. Saya dari Phoenix Ridge Lake. Para iblis besar maju satu persatu untuk membungkuk dan memberi penghormatan kepada Chen Xi. Ekspresi dan kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa. Awalnya, Chen Xi merasa sedikit tidak nyaman dengan semua ini, tetapi lama-kelamaan ia menjadi terbiasa. Ia hanya mengangguk sebagai jawaban, tetapi dalam hatinya, ia diam-diam mengingat nama dan penampilan masing-masing iblis besar. Selain itu, Chen Xi menyadari bahwa seperti halnya manusia, iblis besar ini sangat teliti dalam menetapkan posisi berdasarkan senioritas. Misalnya, ketika mereka memberi hormat kepadanya, mereka mengikuti aturan untuk maju secara berurutan sesuai dengan kekuatan mereka. Mo Kui telah menyiapkan anggur yang enak dan buah-buahan yang lezat beberapa waktu lalu.
Ia menemukan ruang kosong di antara hutan pinus sebelum menyiapkan beberapa bantal meditasi dan meja, dan baru kemudian ia mengundang Chen Xi dan yang lainnya untuk duduk. Tentu saja, meskipun tempatnya sederhana, Chen Xi tetap disambut dengan hormat oleh semua iblis besar untuk duduk di depan. Mo Kui langsung duduk di sebelah kanan Chen Xi dan dengan penuh perhatian menuangkan anggur dan memberikan buah kepada Chen Xi. Dia seperti pelayan yang tekun dan teliti. Namun, pemandangan ini mengundang kecemburuan banyak iblis besar, dan jika bukan karena status mereka, mereka akan sangat ingin melayani Chen Xi seperti Mo Kui. Chen Xi tidak dapat menahan rasa penasarannya. Semua binatang iblis ini adalah makhluk yang telah mengambil wujud manusia, jadi mengapa mereka menyanjung dan menjilatku seperti ini? Misalnya, Xiongpi dari Gunung Spirit Dove memiliki garis keturunan dari binatang varian purba, beruang Herculean ilahi. Identitas Xiongpi dapat dikatakan sangat terhormat, dan kekuatannya hanya selangkah lagi untuk mengembangkan istana ungu miliknya. Dia tampaknya sama sekali tidak perlu memperlakukanku dengan rasa hormat dan hormat seperti itu, bukan? Senior, Anda tidak perlu menganalisisnya secara berlebihan. Anda adalah satu-satunya yang hadir yang memiliki kultivasi alam Istana Valet, dan para pembudidaya iblis seperti kami hanya percaya pada kekuatan. Selama kekuatan Anda lebih hebat dari mereka, mereka bahkan akan sepenuhnya bersedia menjadi budak Anda jika Anda mau. Mo Kui yang berada di samping Chen Xi tampaknya telah menyadari kebingungannya dan mengirim transmisi suara kepada Chen Xi dengan suara rendah. Senior, silakan makan dan minum. Cara yang baik untuk mengatakannya adalah bahwa mereka datang ke sini untuk menjalin hubungan baik dengan Anda. Cara yang buruk adalah mereka datang ke sini untuk berkenalan dengan Anda. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena emosi. Sepertinya tidak peduli apakah itu binatang iblis atau manusia, mereka semua tidak dapat melepaskan diri dari menjilat orang kaya dan berkuasa. Mereka minum anggur dan ngobrol santai, hingga tanpa terasa hari sudah senja. Senior, ini adalah labu roh biru yang tumbuh di dalam gua Basanite milikku dan hanya terbentuk setiap 1000 tahun. Labu ini mengandung dimensi di dalamnya yang tidak hanya mampu menampung 5000 kg anggur berkualitas baik, tetapi juga memiliki atribut ganda api dan es, dan ketika digunakan untuk minum anggur, labu ini dapat membekukan atau menghangatkan anggur. Aku harap senior dapat menerimanya dengan baik. Ketika perjamuan berakhir, iblis besar Zuimen dari Gua Basanite melangkah maju dan dengan hormat menghadiahkan labu hijau yang subur, bentuknya sederhana dan alami, dan labu ini memancarkan jejak cahaya hijau berkabut. Senior, ini adalah buah Darkunikon yang digali dari dalam danau. Buah ini sangat bermanfaat untuk menstabilkan kultivasi. Lingzi Jadebone milikku ini dikembangkan di dalam magma di inti bumi. Ia mampu menyembuhkan luka apapun, dan memiliki efek magis yang tak terbatas. Senior, kau harus menerima ini. Para setan besar ini telah dipersiapkan sejak lama dan mereka semua mengeluarkan beberapa harta karun atau benda menakjubkan sebelum maju dan mempersembahkannya kepada Chen Xi. Chen Xi sangat terkejut, sedangkan Mo Kui malah memanfaatkan waktu ini untuk menerima semua harta karun itu dengan ekspresi alami dan tidak bersikap sopan sedikitpun. Bersaing untuk menyingkirkan beberapa hal yang tidak berguna. Xiongpi yang selalu duduk tegak di samping tiba-tiba mendengus dingin, menyebabkan iblis-iblis besar lainnya tercengang serempak. Mereka menatap Xiongpi dengan tatapan yang sangat muram. Orang ini tampaknya orang yang jujur. Chen Xi tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ketika para iblis besar itu mengeluarkan barang-barang mereka sebelumnya, barang-barang itu tampak baru dan berharga, tetapi semuanya adalah barang-barang tambahan yang tidak terlalu bermanfaat untuk kultivasi. Jadi, apa yang dikatakan Xiongpi tidak salah. Rekan Taois Xiong, surga tahu bahwa niat kita baik. Kami tidak seperti kalian yang tidak memberi hadiah apapun, tetapi hanya tahu bagaimana melontarkan komentar sarkastik. Tepat sekali. Meskipun kultivasimu adalah yang tertinggi di antara kami, selama kami datang untuk memberi penghormatan kepada senior Chen Xi, kau sengaja menabur perselisihan. Motifmu sangat jahat. Menurutmu barang-barang kami tidak berguna. Baiklah, si tua aneh Xiong, keluarkan barang-barang yang berguna agar kami bisa memperluas wawasan. Semua iblis besar mengarahkan ujung tombak mereka ke Xiongpi, mereka menghina atau mengejek, dan kata-kata mereka penuh dengan permusuhan. Chen Xi menatap Mo Kui dengan curiga, yang tetap bersikap acuh tak acuh, dan dia mengirimkan transmisi suara. Apakah kamu tidak akan menghentikannya? Temperamen Xiongpi memang seperti ini,
menghentikannya hanya akan membuat semua orang tidak senang. Senior, tunggu saja. Meskipun Xiongpi ini belak-belakan, karena dia sudah mengatakan ini, saya kira dia sudah siap. Mo Kui buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Chen Xi untuk menjelaskan. Benar saja, seperti yang dikatakan Mo Kui. Xiongpi tidak menghiraukan ejekan dan sarkasme di sekitarnya dan menghabiskan semua anggur enak di cangkirnya dengan sekali teguk sebelum berdiri. Sebuah harta karun muncul di tangannya. Benda ini seperti bambu yang lurus dan halus. Panjangnya 1 meter dengan tubuh yang gelap gulita dan kusam. Benda ini tampak biasa saja, tetapi saat muncul di udara, aura dingin menusuk yang membuat jantung seseorang bergetar tanpa suara menyebar ke udara. Ini, semua iblis besar menatap dengan mata terbelalak dan ekspresi tak percaya. Tatapan Chen Xi tak dapat menahan diri untuk tidak tertuju pada bambu hitam itu. Setelah ia maju ke alam istana Valet, kekuatan persepsi jiwanya telah maju 1 tingkat dan ia dengan tajam mendeteksi bahwa bambu hitam ini tampaknya mengandung energi yang sangat dahsyat. Energi itu seperti guntur dari 9 langit dan membawa serta seutas aura pemusnahan, menyebabkan hati seseorang bergetar. Xiongpi yang tubuhnya tinggi dan kokoh seperti bukit kecil menyapu pandangannya ke sekeliling sambil bertanya dengan dingin. Aku ingin tahu apakah pedang bambu emas ketujuh sepanjang 1 meter ini mampu menarik perhatian semua orang. Pedang bambu emas ketujuh. Ketika mereka mendengar nama ini, semua iblis besar yang hadir ternganga. Tatapan mereka sudah dipenuhi dengan hasrat dan keserakahan yang tak terbatas saat mereka menatap bambu hitam itu. Jadi ini pedang bambu emas ketujuh. Pada saat Chen Xi tiba-tiba mengerti, secerca rasa terkejut tak kuasa menahan diri untuk keluar dari hatinya. Seperti yang tersirat dari namanya, Seven Gold Sword Bambo adalah harta karun yang secara alami memiliki atribut logam dan kayu, dan batangnya tajam seperti pedang. Itu adalah harta karun langka di dunia karena hanya tumbuh 3 cm setiap 100 tahun dan akan mengalami sambaran petir setelah pertumbuhannya. Jika mampu menahan petir dan tidak mati, maka ia akan mengalami 100 tahun kehidupan lagi untuk tumbuh 3 cm lagi. Namun, sebagian besar Seven Gold Sword Bambo diledakkan menjadi debu oleh petir saat mereka tumbuh, dan hanya 1 dari 10.000 yang mampu bertahan hidup dengan selamat. Oleh karena itu, pedang bambu emas ketujuh di tangan Xiongpi mungkin telah bertahan selama 3.000 tahun. Pedang itu telah mengalami tidak kurang dari 30 kali kesengsaraan petir, namun bahkan setelah mengalami begitu banyak sambaran petir, pedang itu masih belum mati. Dengan demikian, dapat dibayangkan dengan mudah betapa mengerikan kekerasan yang telah dicapai pedang bambu emas ketujuh. Senior, terimalah ini. Xiongpi melangkah maju dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk memberikan pedang bambu emas ketujuh di tangannya kepada Chen Xi. Semua iblis besar menatap kosong ke arah pemandangan ini. Bahkan jika mereka memeras otak, mereka tetap tidak dapat mengerti mengapa Xiongpi akan memberikan harta yang sangat berharga itu kepada Chen Xi. Mo Kui juga sangat gembira dan hendak membantu Chen Xi menerimanya ketika dia dihentikan oleh Chen Xi saat dia berkata dengan tegas, harta karun ini terlalu berharga, rekan Daois Xiong, tolong simpanlah. Harta karun ini tidak berguna di tanganku, memakannya akan terasa hambar, dan membuangnya akan sangat disayangkan. Harta karun ini hanya akan dapat menunjukkan kekuatannya di tangan senior. Xiongpi bersikeras untuk memberikannya kepada Chen Xi dan tidak mau berkompromi. Apakah ada yang ingin kau minta padaku? Chen Xi terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba bertanya, tatapannya menatap tajam ke wajah Xiongpi. Xiongpi tampaknya tidak terkejut sedikit pun dan berkata dengan ekspresi tegas, tepat sekali, aku, Xiong tua, tidak punya permintaan lain sepanjang hidupku. Aku hanya meminta agar senior dapat membunuh Raja Kera Hitam Gua Air untukku. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Membunuh rajaku. Di pohon besar di kejauhan, pupil burung roh berbulu putih mengerut, dan langsung mengepakkan sayapnya untuk terbang ke awan, lalu menghilang seketika.